Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah bantuan hukum yang diampu oleh Bapak Ridwan Arifin SH LLM ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan dengan judul Bantuan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur yang dilakukan oleh 3 orang temannya di Kota Jakarta Utara. Next. Anggota kelompok kami ada Muhammad Fahri Afisena dengan NIM 165, lalu Muhammad Alif Saifuddin dengan NIM 169, Lukman Syarif Wicaksono dengan NIM 175, Ma'ruf Abdillah dengan NIM 179, dan Fadli Syahreza dengan NIM 196. Next. Langsung saja, yang pertama adalah bagian kasus. Diceritakan atau dalam kejadian seorang bocah perempuan berusia 12 tahun dengan inisial S menjadi korban pencabulan oleh rekan sebayanya di daerah Koja, Jakarta Utara. Diketahui bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh 3 orang teman sepermainannya, yaitu R 12 tahun, A 12 tahun, dan B 14 tahun. Ketiga pelaku tersebut diketahui dengan sengaja mengancam akan mempermalukan korban bila berani menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini. Ancaman tersebut membuat korban ketakutan hingga tak berani buka suara meski telah berkali-kali diruda paksa 3 teman sebayanya tersebut. Selama ini menurut DA atau ibu korban, S putrinya mengalami kekerasan seksual berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Totalnya pelaku berinisial R telah 7 kali, B 2 kali, D kurang begitu tahu. Sebenarnya DA, ibu korban, dan suaminya sudah hampir memergoki seorang pelaku ketika melakukan perbuatan asusila tersebut di rumahnya ketika kedua orang tuanya sedang bekerja merenovasi rumah. Saat itu adik korban berlarian memberitahu DA bahwa kakaknya dikunci ketika bermain petak umpet oleh anak laki-laki lainnya. Selanjutnya ia didorong ke kamar lantas dicabuli. Namun ketika orang tuanya hendak memergoki mereka, anak laki-laki tersebut telah lebih dahulu melarikan diri. Atas kejadian ini, DA sempat melapor ke pengurus RT dan RW di rumahnya. Namun pengurus RT dan RW tersebut menyarankan untuk diselesaikan melalui jalur damai saja. DA, ibu korban, akhirnya melaporkan peristiwa ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 20 April tahun 2021. Kemudian ada solusi hukum, yang pertama restoratif justice, yang kedua upaya preventif. Upaya restoratif justice dilakukan melalui mediasi, di mana mediasi diterapkan sebagai langkah penerapan dari restoratif justice. Hal ini mediasi dilakukan untuk berkoordinasi dan memberikan titik terang dengan melibatkan pihak tersangka atau pelaku dan juga korban yang diwakilkan dengan walinya. Kemudian dapat difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu kepolisian. Upaya berikutnya adalah upaya preventif. Hal ini ditujukan sebagai suatu pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Salah satunya yaitu melalui penyuluhan atau sosialisasi di sekolah terhadap anak dan juga orang tuanya. Hal ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana kekerasan seksual terjadi dan apa penyebabnya, serta bagaimana mencegahnya. Selain itu, orang tua juga harus memberikan pemahaman mengenai seks edukasi terhadap anak. Dapat berupa mengenai peringatan terhadap organ-organ yang dilarang, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian sekolah juga harus berperan untuk memberikan fungsi kontrol sosial terhadap anak sebagai metode untuk membentuk perilaku dan moral anak. Baik, selanjutnya yaitu metode bantuan hukum. Yang pertama yaitu mediasi, kemudian psikologi dan kesehatan mental, dan juga yang terakhir persidangan. Next. Baik, yang pertama yaitu mediasi. Mediasi di sini yaitu menyediakan mediator sebagai pihak ketiga dalam mediasi. Langkah pertama bantuan hukum yang dapat kami berikan yaitu guna menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menyediakan ruang mediasi serta pihak ketiga selaku mediator. Hal tersebut menjadi langkah pertama yang kami pilih karena pendekatan yang kami pilih adalah
restoratif justice, yaitu cara berpikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Next. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan psikolog. Penanganan kasus kekerasan seksual haruslah tepat dan serius karena sangatlah penting bagi korban yang mengalaminya. Oleh karena itu, bantuan hukum yang dapat kami berikan tidak dapat semata-mata hanya melalui penanganan kasus dalam jalur hukum, melainkan juga harus melihat aspek kerugian yang dialami korban. Ya, yang pertama, guna menyelesaikan permasalahan tersebut, kami mengajukan beberapa solusi, yaitu yang pertama, memberikan dukungan secara mental dalam membantu korban kekerasan seksual yang berperan penting dalam dukungan mental dari keluarga, sahabat, dan orang-orang yang berada di sekitar lingkungan korban, terutama keluarga terdekat, karena memiliki peluang yang banyak untuk dapat mendampingi korban melewati masa trauma. Bentuk perhatian keluarga dan sahabat kepada korban kekerasan seksual dapat berupa ketersediaan waktu mereka untuk mendengarkan cerita korban dan berkomunikasi dengan korban. Yang kedua, menerima terhadap kejadian yang telah menimpa korban. Dan yang ketiga, tidak menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya. Selanjutnya, yang kedua yaitu memberikan terapi psikologi untuk korban kekerasan seksual supaya tidak merasa tertekan dan dapat hidup normal kembali. Ada dua macam terapi pengobatan yang dapat dilakukan oleh penderita PTSD, yakni pendekatan farmakoterapi dan psikoterapi. Dalam hal ini yang dapat kami berikan adalah terapi pengobatan menggunakan psikoterapi yang berupa yang pertama manajemen ansietas, kemudian terapi kognitif, dan juga terapi exposure. Baik, selanjutnya yaitu memberikan pelatihan mental, yaitu menyediakan pelatihan mental. Bantuan hukum yang dapat kami berikan selanjutnya adalah pelatihan mental terhadap korban. Maksud dari pelatihan mental adalah upaya yang dapat kami berikan guna mengembalikan kepercayaan diri dari korban agar dapat kembali ke masyarakat. Pelatihan mental yang dapat kami berikan di sini adalah antara lain menyediakan suatu tempat yang tepat dan dapat digunakan sebagai wadah korban untuk berkumpul, saling bercerita, dan juga mendapatkan kepercayaan diri kembali, serta memulihkan kepercayaan kepada orang lain. Baik, next. Selanjutnya yaitu kuasa hukum atau menyediakan kuasa hukum sebagai pihak ketiga. Solusi utama kami yang diberikan di atas, yaitu melalui jalur mediasi tentu saja tidak akan 100% berhasil. Oleh karena itu, guna mempersiapkan kemungkinan terburuk, kami juga akan menyediakan bantuan hukum berupa kuasa hukum yang akan mendampingi korban apabila kasus hanya dapat diselesaikan secara meja hijau atau jalur pengadilan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kemudian terkait dengan pendekatan, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif atau restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Next. Terkait dengan pendekatan restoratif justice, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan ketika berbicara tentang keadilan restoratif. Yang pertama adalah keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberikan solusi atau bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan kepada korban. Yang kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban, sebab korbanlah yang secara langsung merasakan akibat dari kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi. Keempat, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan juga korban. Selanjutnya, tujuan memilih pendekatan restoratif justice antara lain adalah dalam kasus kekerasan seksual anak di bawah umur, tiada lain yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak,
menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tantangan pemberian bantuan hukum dalam kasus pelecehan anak di Koja. Yang pertama, faktor trauma korban. Yang kedua, minimnya pemahaman para pihak, keluarga, dan pelaku mengenai hukum, termasuk hukum peradilan anak. Yang ketiga, kondisi ekonomi klien atau pihak korban. Yang selanjutnya, klien kurang memberikan kewajiban untuk terus terang terhadap kasus yang dialaminya karena takut dan khawatir. Kemudian, penunjukan mediator yang susah. Kemudian penentuan waktu dan tempat yang tidak intensif, kurangnya komitmen dari para pihak untuk berdamai, serta munculnya anggapan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dipidana karena diterapkannya restoratif justice. Next. Peluang dalam penanganan kasus pelecehan anak di Koja. Peluang penyelesaian dengan restoratif justice akan lebih efektif, efisien, dan dapat diterima oleh semua pihak, terutama korban, lebih terlindungi. Karena pada dasarnya penyelesaian kejahatan seksual dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pada prinsipnya baru menyelesaikan satu kejahatan seksual tersebut. Sementara terhadap korban, akibat kejahatan seksual tersebut belum berakhir. Kondisi korban tidak dapat dikembalikan sebagaimana keadaan semula meskipun pelaku telah dihukum seberat-beratnya. Dengan dilakukannya penyelesaian secara restoratif justice, maka para pihak dapat dimintakan pertanggungjawaban seperti menikahinya apabila hamil, membiayainya, pengobatan korban, membantu biaya sekolah korban, membiayai penanganan korban, sampai benar-benar pulih, dan lain-lainnya untuk kepentingan korban. Sedangkan dari pihak pelaku, mengingat para pelaku yang masih anak-anak, maka dengan tercapainya kesepakatan pada mediasi, pelaku anak ini tidak kehilangan haknya untuk pendidikan dan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.